Pembacaan Alkitab 17 Maret. Perjanjian Lama Bilangan 26 ayat 1 sampai 51. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eliasar, anak Imam Harun, hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas, menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eliasar kepada mereka di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel, Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok, dari Palu kaum orang Palu, dari Hesron kaum orang Hesron, dan dari Karmi kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Tetapi mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah Nari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamim, kaum orang Yamim, dan dari Yakhin, kaum orang Yakhin, dari Sera, kaum orang Sera, dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Sefon, kaum orang Sefon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Shuni, kaum orang Shuni, dari Osni, kaum orang Osni, dan dari Eri, kaum orang Eri, dari Arod, kaum orang Arod, dan dari Arileli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Sera, kaum orang Sera. Bani Peres ialah dari Hesron, kaum orang Hesron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Issaskar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola, dari Pua, kaum orang Pua, dari Yasub, kaum orang Yasub, dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Issaskar, dan orang-orang yang tercatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Sebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dan dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Sebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah dari Makir, kaum orang Makir, dan dari Makir beranaklah Gilead. Dari Gilead, kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead. Dari Ieser, kaum orang Ieser. Dari Helek, kaum orang Helek, dan dari Asriel, kaum orang Asriel. Dari Sekem, kaum orang Sekem, dan dari Semida, kaum orang Semida, dan dari Hefer, kaum orang Hefer. Adapun Selafehat bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki tetapi anak perempuan saja, dan nama anak-anak perempuan Selafehat ialah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka, dan Sutela, kaum orang Sutela, dan Bekher, kaum orang Bekher, dan dari Tahan, kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutela, dari Eran, kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 30.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela, kaum orang Bela, dan dari Asibel, kaum orang Asibel, dari Ahiram, kaum orang Ahiram, dari Serufam, kaum orang Sefufam, dan dari Hufam, kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Ared dan Naaman,
Dan Ared, kaum orang Ared, dan dari Naaman, kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka. Dari Sukam, kaum orang Sukam, itulah kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum yang kaum orang Sukham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asher menurut kaum mereka ialah dari Yimna, kaum orang Yimna, dari Yiswi, kaum orang Yiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria dan Heber, kaum orang Heber, dan dari Malkiel, kaum orang Malkiel, dan nama anak-anak perempuan Asher ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asher, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yahsiel, kaum orang Yahsiel, dan Guni, kaum orang Guni, dan dari Yeser, kaum orang Yeser, dan dari Shilem, kaum orang Shilem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang-orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Pembacaan dari Perjanjian Baru Lukas 2 ayat 36 sampai 52. Lagi pula di situ ada Hana, seorang dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem dari pagi pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tua melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pembacaan dari Perjanjian Lama dari Mazmur 60 ayat 3 sampai 14. Ya Allahku, Engkau telah membuang kami menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncang bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan, dengan tangan kananmu menjawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepadaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Kepada Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom?
Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah bersama-sama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Hikmat hari ini, Amsal 11 ayat 15. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.